Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kuliah pendidikan kewarganegaraan kita. Hari ini kita memasuki materi negara dan konstitusi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan negara terlebih dahulu. Insya Allah untuk konstitusi akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama adalah pengertian bangsa dan negara. Menurut Ernest Renan, seorang guru besar Universitas Sorbonne, bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri atas orang-orang yang saling merasa setia kawan dengan satu sama lain. Nation adalah suatu jiwa, suatu asas spiritual. Nation atau bangsa mempunyai masa lampau, tetapi ia melanjutkan dirinya pada masa kini melalui suatu kenyataan yang jelas, yaitu kesepakatan, keinginan yang dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup bersama. Nation tidak tergantung pada kesamaan asal ras, suku bangsa, agama, bahasa, geografi, atau hal-hal lain yang sejenis. Ya, jadi bangsa atau nation itu tidak tergantung pada kesamaan ras, kemudian suku, agama, bahasa, dan lain-lain. Ya, sebagaimana bangsa Indonesia, walaupun berbeda suku, kemudian berbeda ras, berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda geografi, ya. Tetapi kita memiliki suatu perasaan yang sama, yaitu bahwa kita itu adalah satu bangsa. Pengertian bangsa mengandung elemen pokok berupa jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat yang bersama-sama membentuk kesatuan, kebulatan, dan ketunggalan, serta semuanya itu yang dimaksud adalah aspek kerohaniannya. Jadi, bangsa ini mengandung elemen pokok berupa jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, ya, semangat yang ini satu, ya. Jadi kita memiliki satu perasaan yang sama bahwa kita ini adalah satu bangsa. Dalam masyarakat dijumpai berbagai macam organisasi. Ada organisasi politik, organisasi sosial, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk organisasi di dalam kehidupan masyarakat adalah organisasi yang dinamakan dengan negara. Organisasi negara memiliki karakteristik atau sifat-sifat khusus yang membedakan dengan organisasi-organisasi lainnya. Menurut Ohold Phillips dan kawan-kawan, negara atau state adalah masyarakat politik independen yang menempati wilayah tertentu dan yang anggotanya bersatu dengan tujuan untuk menghadapi tantangan atau kekuatan dari luar dan mempertahankan tatanan internalnya. Kemudian menurut Hans Kelsen, negara sebagai masyarakat yang terorganisasikan secara politis. Ya, jadi negara itu adalah suatu masyarakat yang terorganisasi ya secara politis. Kemudian menurut Wiryono Projodikoro, negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi. Jadi menurut Wiryono Projodikoro ya, negara adalah organisasi ya antara kelompok atau beberapa kelompok di mana di situ ada manusia ya yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu, kemudian mengakui adanya pemerintahan yang mengurus ya keselamatan kelompok tersebut. Negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Nah ini, jadi dari berbagai pendapat ahli bisa disimpulkan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu. Kemudian masyarakat tersebut berada di bawah pemerintahan yang berdaulat untuk mengatur kehidupan masyarakat itu. Selanjutnya unsur-unsur negara.
negara memiliki 3 unsur, yaitu rakyat, wilayah dengan batas-batas tertentu, dan pemerintahan yang berdaulat. Unsur negara yang pertama adalah rakyat. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal, menetap, atau berdomisili di suatu negara. Jadi yang dinamakan penduduk itu adalah orang-orang yang memiliki tempat tinggal menetap atau berdomisili di suatu negara tertentu. Sementara bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu dan bukan dalam maksud menetap. Jadi apabila ada orang yang bertempat di suatu negara untuk sementara waktu, ya tidak maksud untuk menetap, maka dia bukan termasuk penduduk negara tersebut. Seseorang yang tidak termasuk 2 kriteria di atas disebut orang asing atau warga negara asing. Ya, bisa kita lihat pada diagram ini. Jadi rakyat itu ada penduduk dan bukan penduduk. Ya, penduduk itu adalah orang-orang yang tinggal di tempat itu dalam waktu yang lama untuk menetap. Nah, ini penduduk. Kemudian ada bukan penduduk, ya, di mana dia tinggal di suatu negara tetapi untuk sementara saja, tidak untuk menetap. Nah, penduduk dibagi menjadi 2, ya. Ada warga negara, kemudian ada orang asing atau warga negara asing. Jadi orang yang tinggal di situ, ya, tetapi dia tidak berkewarganegaraan negara itu. Inilah yang disebut dengan orang asing. Kemudian warga negara dibagi lagi menjadi 2, yaitu warga negara asli dan warga negara keturunan. Jadi warga negara asli ini adalah warga negara yang bapak ibunya, ya, neneknya, kakeknya itu berasal dari wilayah tersebut. Sementara warga negara keturunan itu adalah warga negara yang mungkin, ya, leluhurnya itu adalah berasal dari negara lain. Status kewarganegaraan pada suatu negara memiliki implikasi sebagai berikut. Yang pertama, hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri, sehingga negara berhak melindungi warganya di luar negeri. Kemudian, kewarganegaraan menuntut kesetiaan, dan salah satu bentuk kesetiaan adalah kewajiban melaksanakan wajib militer. Suatu negara berhak menolak mengekstradisi warga negaranya kepada negara lain. Status kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh berdasarkan yang pertama kewarganegaraan orang tua atau lus sanguinis, kemudian berdasarkan tempat kelahirannya lus soli, atau berdasarkan atas asas lus sanguinis dan lus soli sekaligus. Kemudian kewarganegaraan, ya, itu juga bisa diperoleh dengan naturalisasi. Ya, misalnya melalui perkawinan, ya. Ada seorang istri yang mengambil kewarganegaraan suami, atau bisa juga dengan permohonan yang diajukan kepada negara. Kemudian unsur negara yang kedua adalah adanya wilayah dengan batas-batas tertentu. Wilayah itu bisa berupa wilayah darat, laut, dan juga udara. Kemudian ada wilayah ekstrateritorial, yaitu kantor perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain atau kapal di bawah bendera suatu negara. Berdasarkan pasal 5 persetujuan perpindahan dalam konferensi meja bundar, perjanjian internasional ini, ya, sampai sekarang masih berlaku bagi negara Indonesia. Berkenaan dengan wilayah perairan, ada 3 batas wilayah laut Indonesia. Batas-batas tersebut adalah yang pertama batas laut teritorial. Laut teritorial adalah laut yang merupakan bagian wilayah suatu negara dan berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan. Batas laut teritorial tersebut semula diumumkan melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 57. Dengan batas laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis dasar, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia, di mana jarak dari satu titik ke titik lain yang dihubungkan tidak boleh lebih dari 200 mil. Kemudian
Ada batas landas kontinen. Landas kontinen adalah dasar lautan, baik dari segi geologi maupun segi morfologi, merupakan kelanjutan dari kontinen atau benuanya. Tahun 1969, Indonesia mengumumkan tentang landas kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200 meter, yang memuat pokok-pokok sebagai berikut. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan. Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen Indonesia adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dan titik terluar wilayah negara tetangga. Tuntutan atau klaim di atas tidak mempengaruhi sifat dan status perairan di atas landas kontinen serta udara di atas perairan itu. Batas landas kontinen tidak tentu jaraknya, tetapi paling jauh itu adalah 200 mil. Kalau ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landas kontinen, maka batasnya adalah ditarik sama jauhnya dari garis dasar masing-masing. Kemudian ada batas zona ekonomi eksklusif. Pada tanggal 21 Maret tahun 1980, pemerintah Indonesia mengumumkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Pengumuman ini kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 83. Batas ZEE adalah 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Kewenangan negara di wilayah zona ekonomi eksklusif adalah yang pertama, kewenangan memanfaatkan sumber daya, baik di laut maupun di bawah dasar laut. Kemudian, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi. Kewajiban negara di kawasan zona ekonomi eksklusif merupakan kewajiban yang berkaitan dengan status zona ekonomi eksklusif sebagai perairan laut lepas, yaitu negara pantai tidak boleh menghalangi kebebasan berlayar, penerbangan di atas zona ekonomi eksklusif, dan pemasangan kabel-kabel di bawah laut. Negara pantai juga berkewajiban melakukan konservasi kekayaan laut, yaitu menjaga keseimbangan hidup sumber daya yang ada di laut. Dengan zona ekonomi eksklusif ini memiliki implikasi bahwa wilayah udara suatu negara meliputi wilayah udara yang berada di atas wilayah laut dan wilayah perairan negara yang bersangkutan. Kemudian unsur negara yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Kata kedaulatan artinya adalah kekuasaan tertinggi. Pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lainnya. Kedaulatan negara dapat diartikan sebagai kedaulatan ke dalam dan juga kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatur rakyatnya sendiri. Sementara kedaulatan keluar adalah kekuasaan tertinggi yang harus dihormati oleh negara-negara yang lain. Menurut Jean Bodin, kedaulatan merupakan kekuasaan yang mutlak dan abadi, tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Menurutnya, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara. Kedaulatan membawakan sifat-sifat. Yang pertama asli, dalam arti tidak diturunkan dari kekuasaan yang lain. Kemudian, ada sifat tertinggi, yaitu bahwa kedaulatan di sana tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kedaulatan itu. Kemudian abadi atau kekal, dalam arti keberadaannya tetap, kemudian kedaulatan ya itu tidak dapat dibagi dalam arti hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja dalam suatu negara. Selanjutnya sifat-sifat negara. Yang pertama sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa, artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan memaksakan peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warga negara. Pemerintah memiliki sarana, yaitu ada tentara, polisi, hakim, jaksa, dan sebagainya. Ya, yang mana ini bisa ya digunakan untuk memaksa warga negara, ya sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Kemudian negara memiliki sifat monopoli. Sifat monopoli yang dimiliki oleh negara menyangkut beberapa hal, di antaranya untuk menentukan tujuan masyarakat, kemudian pengelolaan sumber daya alam,
yang menguasai hajat hidup masyarakat. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sarana kekerasan untuk kepentingan negara. Jadi negara ya ini berhak ya untuk mengelola sarana kekerasan ya, tentara, polisi, kemudian hakim, jaksa ya. Ini untuk kepentingan negara. Selanjutnya, sifat mencakup semua. Kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Ketika peraturan sudah dibuat atau ditetapkan, semua orang dianggap tahu dan harus mentaatinya. Siapapun yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian tujuan dan fungsi negara. Menurut Roger Hasultau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Sedangkan menurut Harold J. Lasky, tujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai keinginan-keinginan secara maksimal. Sementara tujuan negara Indonesia sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di mana tujuan negara ini berdasarkan landasan Pancasila. Fungsi yang harus dijalankan oleh negara meliputi: yang pertama, mengupayakan kesejahteraan warganya agar dapat menikmati kehidupan yang layak. Kemudian yang kedua, meningkatkan kecerdasan dan membina budi pekerti warganya. Kemudian yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, mempertahankan negara dari gangguan eksternal serta mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Ya, itu materi kita hari ini. Untuk materi konstitusi insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.